Salam profit untuk semua trader base. Hari ini saya ada 3 market yang saya marking. Yang pertama ada gold, lalu yang kedua ada Audi USD di time frame 4 juga ada base, saya marking juga. Dan yang ketiga ada per euro USD. Per euro USD juga saya marking. Di sini juga ada base di time frame H4. Jadi kita bisa marking setiap base di time frame H4. Lalu kita tinggal tunggu harga datang ke base tersebut dan membuat setup CB1 atau dominant break. Dari semua base yang saya marking hari ini, tidak ada satupun base yang direspon oleh market. Semuanya ditembus oleh harga base yang saya marking. Ini menjawab pertanyaan untuk beberapa teman yang mereka masih bingung di mana dia harus marking base di H4. Base hanya di marking, lalu kita tinggal tunggu harga datang dan membuat setup. Jadi tidak perlu bingung base mana yang akan di marking. Kita hanya perlu menunggu respon market terhadap base tersebut dengan membuat setup CB1 atau dominan. Jika base tersebut tidak direspon market, maka tidak akan terbentuk setup CB1 atau dominan. Karena tidak ada entry, kita langsung saja menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di kolom komentar. Yang pertama dari Juan Jaya Made. Malam bang, di video ini di menit 4.25, abang sebut EL7 itu semacam teknik apa bang? Bisa jelaskan? Pada gold H1 12 Desember persis di menit 4.25 abang sebutkan. Dan lagi satu bang, bagaimana analisa gold 13 Desember? Gold malah terbang, adakah setup buy-nya? Untuk EL7 abang bisa lihat di video ini, udah saya jelaskan dengan lengkap. Sedangkan untuk pergerakan gold saat ini, jika dicari argumentasi kenapa harga naik atau terbang itu pasti ada. Tapi untuk setup base atau untuk teknik base itu tidak ada setup, karena base buy di bawah itu sudah di break candle di H4 itu, dan untuk base sell juga sama di break oleh market. Oke, berikutnya dari KXTRD. Wah, terima kasih komen saya dibacain Kak Boris. Lapor dan hari ini EC setup bolak-balik aja, naik turun 100 ke 0 tapi nggak kena SL. Sukses terus buat Kak Boris, by the way di Cirebon Taka. Terima kasih untuk KTRD sudah mampir ke komen lagi, udah komen lagi. Betul sekali bang, saya domisili Cirebon. Berikutnya dari Abang Gunawan. Masih belajar saat ini Bang Boim, tapi masih loss terus. Saya juga masih loss bang, tapi jangan terus menerus. Terima kasih Bang Gunawan sudah komentar, sudah gabung bersama kita di sini. Berikutnya dari Audi Dwi Muhammad. Lapor komandan Euro New Zealand hit TP, sekian terima kasih. Saya nggak trading di situ Bang Audi. Nanti coba kita lihat. Kita tambahkan dulu. Di H1 dalam keadaan turun. Mungkin ini yang abang maksud ya. Di time frame H4 emang terbentuk base di sini. Lalu harga naik dan di H1 di sini terbentuk setup dominan break. Ini dominannya yang ini. Dan ini candle yang ngebreak. Kita lihat. Ya betul sekali, abang berhasil TP di level Fibo 261. Cantik setupnya bang, selamat bang kalau gitu, panen kayaknya nih abang. Kalau entry di level Fibo 50 di sini saat koreksi. Oke lanjut, berikutnya dari Koirul Rozikin. Bang, marking untuk hari ini 13 Desember ada nggak yang kena SL? Mohon dijawab. Hari ini nggak ada entry bang, semua base yang saya marking ke break semua, jadi nggak ada entry.
Berikutnya dari Fitri Ardianti. Hadir bang, per apa saja yang sering merespon teknik ini? Teknik base pada dasarnya itu basicnya dari SND, jadi sebenarnya bisa di semua market. Tapi untuk lebih meyakinkan atau untuk mengetahui win rate-nya, Mbak perlu backtest terlebih dahulu untuk menemukan time frame yang sesuai yang direspon market. Sedangkan untuk saya sendiri, saya biasanya lebih banyak trading di pair Mayer, Mbak. Oke, berikutnya dari Fernaville. Bang, kalau lagi open posisi berjalan di suatu pair, lalu muncul setup pada pair lain, diambil atau tunggu posisi pair pertama selesai dulu ya. Kembali lagi ke money management abang. Kalau saya sendiri disarankan lebih baik satu hari satu kali entry bang, karena nanti akumulasinya bisa profit. Berikutnya dari Ayahe Mancing. Nunggu sambil ngopi di base bang, lanjut, semoga sukses selalu. Terima kasih abang Ayahe Mancing, selalu hadir di komen. Lalu berikutnya dari Miftahul Ulum. Komen biar dijawab di video. Kalau dominan atau initial break masuk kategori base nggak bang? Initial break masuk kategori base jika pola candlenya itu terbentuk engulfing, sedangkan dominan itu bukan base, tapi dominan itu merupakan initial break bang. Oke, berikutnya dari dia Murtika. Misal nggak ada engulf di H4, setup ini belum bisa digunakan, atau nyari engulfing di time frame yang lebih rendah. Bisa digunakan di semua time frame mbak, jadi nggak berpatokan di H4. Kebetulan aja saya intraday, jadi saya menggunakan base di H4 dan entry di H1. Bisa juga di time frame yang lebih rendah lagi, tapi dengan syarat mengikuti tren time frame di atasnya, dan semakin besar time frame semakin bagus win rate-nya mbak. Oke, berikutnya dari Apita Yuliarnik. Bang, pakai broker apa ya kalau boleh tahu? Saya pakai broker Insta mbak. Oke, lanjut dari Ari Setiawan. Bang Boim, itu yang oil sebelum CB1 break bukannya sudah kebentuk dominan break? Candle merah di break lebih dari 3 candle. Kalau di video candle yang ke-6 yang ngebreak. Ini belum membuat new low, jadi tidak bisa dikatakan dominant break. Seharusnya kalau ini dominant break, dia ngebreak low sebelumnya atau body terakhir sebelumnya, dan dominant break ini belum membuat low yang baru, jadi masih mengikuti setup yang sebelumnya, yaitu CB1 break. Berikutnya dari Dede Munis. Dede Munis ini dari mana? Bahasanya lumayan asing, sangat asing, bukan lumayan lagi. Kita terjemahkan. Saya datang ke sini untuk memberi selamat kepada Anda atas karya luar biasa lainnya. Thank you abang Dede Munis. Semoga video-video saya selalu bermanfaat. Oke, berikutnya dari Windu Yudiantara. Mantap bang, jangan lupa ngopi. Thank you bang untuk ngopinya. Abang Winudi selalu hadir di komentar. Thank you abang buat supportnya. Lanjut dari Jian Amjad. Hadir lagi bang, mau nanya, untuk setup full margin berarti harus ada base di dalam base ya bang? Berarti di TFH1 membentuk base lagi, harus ada base di dalam setup bang? Itu mungkin lebih tepatnya seperti itu. Walaupun saya memberikan setup untuk full margin, tapi full margin nggak disarankan bang, lebih aman kita main sehat aja bang. Oke, berikutnya dari Jimmy 137. Bang, kalau posisinya ada dua base di H4 yang berdekatan, tapi base tersebut ada di arah buy dan sell, lebih baik pilih market lain apa ngikutin setup yang terbentuk duluan bang? Saya biasanya mengikuti setup yang terbentuk duluan, tapi antisipasi selalu menggeser SL atau gunakan risiko yang lebih minimal lagi. Oke, berikutnya dari Sahrir Hakiki. Mas, sampean nggak punya admin yang bisa dihubungi? Ada grup berbayar enggak? Saya mau ikut mas, pengen dimentorin sampean. Nggak ada bang, saya sendiri. Nggak ada berbayar juga, semuanya free. Silakan belajar, silakan diskusi sampai bisa. Berikutnya dari Aris Channel. Baru 2 minggu pakai teknik ini dapat $500. Waduh, mantap bang. Semoga selalu profit konsisten untuk abang Aris Channel.
Berikutnya dari A dan K, hadir bang, masih takut-takut kalau entry dan suka nggak sabar, alhasil TP tidak di harga yang ditentukan. Untuk antisipasi atau mengurangi rasa takut, abang bisa menggeser stop loss ke level Fibo 50 atau ke BEP. Oke lanjut, dari Mas Feb. Wah, Mas Feb ini orang lama ini, baru nongol lagi di komentar. Hadirlah, aku ya penasaran bang, nongkrong trader pro kena ngendi. Sebenarnya itu hiasan bang, artinya nongkrongnya trader tuh di base, jadi setiap trader pro itu lebih suka entry di base. Oke lanjut dari BDI Nizam, terbaik salam dari Malaysia. Thank you bang BDI Nizam sudah hadir di komentar, sudah bergabung bersama kita. Salam juga dari Indonesia untuk Malaysia bang. Berikutnya dari Urang Aksi, mantap bang, thank you bang Urang Aksi, selalu hadir, selalu pertama, kadang kedua pertalite juga. Thank you bang Urang untuk supportnya. Oke lanjut dari Agung Kusuma Sukma, kemarin buy di situ juga bang, cuman sampai 161, ngeri pergerakannya. Mantep bang, setup kita sama. Berikutnya dari Sino Garona, bahasanya pakai bahasa Inggris, beliau dari Uganda. Thank you bang sudah mampir sini jauh-jauh dari Uganda. Oke lanjut, untuk dari Senyum Ibadah, dari Senyum Adalah Ibadah, hadir bosku, salam sukses buat bosku. Thank you bang, semoga abang juga selalu sukses. Lanjut lagi dari Mas Feb lagi, Mas Feb sekali nongol bisa 2 kali nih, udah lama nggak pernah komentar lagi nih Mas Feb. Halo bang, gue mau nanya bang, tapi nanya apa ya, bingung. Bebas bang, nanya apa aja bang, thank you udah hadir bang. Mas Feb ini dari subscriber saya ratusan ya sampai sekarang, thank you bang, selalu support channel saya bang. Oke lanjut, dari Herdi Bas, bang sesekali streaming di saat candle berjalan ke area base yang dimarking, itu perlu waktu berjam-jam bang, dan nggak tahu kapan waktunya. Kadang candle sudah sampai base juga nggak terbentuk setup, itu lumayan nyesek bang. Oke lanjut dari Bob Fajil, win rate 80% plus ke TP2. Thank you bang, sudah sharing, semoga berguna buat teman-teman yang lain. Bob Fajil lagi, mantap Kang Boim, tekniknya senantiasa selesai bila masuk posisi. Thank you bang, tapi untuk amannya selalu geser SL bang, jangan sampai lupa geser SL ke level Fibo 50 atau ke BEP, itu paling aman. Selanjutnya dari Abang Hartadi, Mas Boim tanya, jadi yang dimaksud base engulfing itu candle engulfing yang terjadi pada setup rally base rally, drop base drop, rally base drop, dan drop base rally kah mas? Ini SND ya, semua base itu selalu di SND, tapi tidak semua SND itu berbentuk base. Mungkin itu jawabannya bang. Oke lanjut, dari trading crypto, bang ini cocok digunakan ke market crypto enggak? Pada dasarnya teknik base ini basicnya SND bang, seharusnya bisa di semua market termasuk crypto. Tapi untuk mengetahui win rate-nya, abang bisa backtest untuk mengetahui time frame yang paling sesuai dan paling direspon oleh marketnya. Oke lanjut, fun aja bang, ada setup full margin di AU. Di AU nggak ada setup bang, saya malah ke break base-nya bang. Oke lanjut, untuk Gapikoy, bang saya mau tanya, apakah base 4 telah dimaki? Ternyata close harga break di atas body H4 yang dimaking, tapi tidak melewati shadow base yang dimaking dan harga kembali membuat setup. Apakah setup tersebut masih valid? Ada 2 konsep bang. Yang pertama, jika mengikuti teknik base itu sudah nggak bisa digunakan kalau memang body base nya sudah di break walaupun shadownya belum di break. Tapi jika menggunakan konsep CB1 dan dominan itu masih bisa digunakan. Tapi jika menggunakan keduanya itu win rate-nya lebih tinggi bang. Selanjutnya dari Kacang, UCHF dominan sell ya bang. UCHF saya belum tahu bang, kita lihat dulu. UCHF di saya nggak ada base bang untuk sell, adanya untuk buy. Tapi kalau yang mungkin dimaksud abang ini, karena ini tadi pagi, betul ini ada dominan bang.
Di sini ada setup dominant break sell, tapi tanpa base. Kalau emang abang masuk, abang udah profit banyak. Kita ukur menggunakan Fibonacci, dan ini adalah candle yang break sampai level Fibo 423. Kalau kuat ngehold udah panen banyak nih abang. Oke, terima kasih bang buat infonya, menarik, semoga bisa menjadi pembelajaran buat trader yang lain. Oke, sampai di sini pertanyaan-pertanyaan yang bisa saya jawab. Kalau ada pertanyaan yang kelewat, saya mohon maaf. Kalau ada penjelasan yang kurang jelas, saya juga mohon maaf. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan juga saya mohon maaf. Terima kasih untuk semuanya yang sudah komentar. Semoga bermanfaat. Terima kasih semuanya. Thank you.